Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agesti Alia Puspita, mahasiswa program studi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsekuensi pelanggaran kerahasiaan bank pada materi hukum yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi pelanggaran kerahasiaan bank. Nah, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan nasabah. Apabila sebuah bank itu mengalami kebocoran kerahasiaan bank, maka nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut. Nah, kebocoran ini dapat mengakibatkan informasi pribadi dan finansial nasabah seperti rincian rekening, transaksi, dan data identitas. Nah, bisa jatuh ke tangan yang salah. Lalu untuk konsekuensi yang kedua yaitu denda dan sanksi hukum. Regulator keuangan dapat menjatuhkan denda atau sanksi administratif kepada bank yang gagal memenuhi standar keamanan data. Denda yang didapatkan kepada bank biasanya yaitu berupa denda finansial. Besarnya denda finansial tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank berdasarkan pasal 47 dan 47A Undang-Undang Perbankan dapat dibedakan atas 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda minimal 10 miliar dan maksimal 200 miliar. Yang kedua yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda minimal 4 miliar dan maksimal 8 miliar. Yang ketiga yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun, serta denda minimal 4 miliar dan maksimal 15 miliar. Konsekuensi yang ketiga yaitu kerugian finansial. Beberapa kerugian finansial yang mungkin terjadi adalah denda regulasi, ganti rugi kepada nasabah, biaya pemulihan dan perbaikan, penurunan pendapatan, krisis manajemen dan komunikasi, kenaikan biaya asuransi, gugatan kelas, dan dampak jangka panjang pada citra dan operasional. Nah, secara keseluruhan, kerugian finansial itu akibat pelanggaran kerahasiaan dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi bank, mengganggu stabilitas keuangannya, dan mempengaruhi operasional jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah menjadi sangat penting. Untuk konsekuensi yang keempat yaitu kehilangan reputasi. Pelanggaran kerahasiaan dapat merusak reputasi bank, mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari nasabah dan masyarakat. Dampak reputasi ini bisa mempengaruhi bisnis jangka panjang bank. Kehilangan reputasi bank akibat pelanggaran kerahasiaan dapat menjadi salah satu konsekuensi paling merugikan dan berjangka panjang. Reputasi adalah aset penting bagi setiap bank, dan ketika terjadi kebocoran data atau pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah, dampaknya bisa sangat signifikan. Kehilangan reputasi tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga dapat mempengaruhi kehubungan dengan investor, mitra bisnis, dan regulator. Investor mungkin menarik investasi mereka atau menuntut pengembalian yang lebih tinggi karena risiko yang lebih besar. Sementara regulator dapat meningkatkan pengawasan dan sanksi.
Konsekuensi yang kelima yaitu pengawasan yang lebih ketat. Apabila bank telah melanggar kerahasiaan bank, maka bank akan diawasi lebih ketat oleh otoritas pengawas. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang menyebabkan pelanggaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Untuk konsekuensi yang keenam yaitu krisis manajemen. Apabila bank mengalami kebocoran, maka manajemen perlu melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab pelanggaran itu. Nah, ini sering melibatkan audit internal dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengidentifikasi celah dalam sistem keamanan. Hasil penyelidikan harus digunakan untuk merumuskan strategi perbaikan yang komprehensif. Nah, krisis manajemen ini memerlukan perubahan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk meningkatkan keamanan data. Pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya kerahasiaan dan praktik keamanan yang baik menjadi langkah krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.